Oke, biar nggak kesoreannya selesainya, ini Mbak April buka kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa. Oke, berdoa selesai. Nah, jadi hari ini kita akan bahas ya paket soal yaitu tentang penalaran matematika. Nah, di sini yang soal PM, Mbak mau langsung bahas aja ya, biar nanti selesainya bisa on time dan enggak kesorean, oke? Nah, di sini yang pertama, diketahui keliling dan tinggi dari sebuah ruangan pertemuan berbentuk persegi panjang adalah 50 meter dan 3 meter. Oke. Nah, jadi di sini berarti kan diketahui bahwa kelilingnya itu sama dengan 50 50 meter nih. Oke, kan keliling dan tinggi. Berarti yang pertama itu adalah keliling, yang kedua nih 3 meter itu adalah tinggi ya. Berarti tingginya sama dengan 3 meter. Oke, nah di sini diketahui juga bahwa lantai ruangan tersebut dipasangi ubin utuh. Nah ini hati-hati ya, di sini ada kata-kata ubin utuh. Artinya apa? Kalau misalkan ubin utuh itu berarti ubinnya itu nanti nggak boleh dipotong-potong. Jadi kayak kita masangnya tuh harus tepat seubinnya gitu. Jadi nanti nggak boleh ada pemotongan ubin gitu ya intinya ya. Nah di sini ukuran ubin, ukuran ubinnya itu berarti 30 cm dikali sama 40 cm. Oke, nah di sini, oke, demi menerapkan protokol kesehatan ruang, oke, ini kita skip dulu ya. Kita langsung periksa ke pernyataannya. Oke, pernyataan satu. Nah, di sini pernyataan satu sama dua sebenarnya itu saling berkaitan ya. Nah, satu dua itu kan intinya kita disuruh mencari ukuran dari ruangan yang mungkin ya nggak? Nah, gini logikanya. Di sini kan kita kan mau masang ubin dalam sebuah ruangan, ya nggak? Di mana ubinnya itu nanti nggak boleh ada pemotongan. Nah, berarti kalau misalkan ubinnya itu nggak boleh dipotong, berarti kan nanti lebar, maksudnya ukuran ruangannya itu kan akan ditentukan oleh banyaknya ubin, gitu ya. Karena kan ubinnya nggak boleh dipotong. Jadi, cara paling gampang untuk mengecek pernyataan satu dua, kita itu tinggal membagi aja sebenarnya. Jadi kalau yang nomor satu kan diketahui ukuran ruangannya tuh ukurannya 12 meter dikali sama 13 meter. Nah, karena ini ukuran ubin sama ukuran lantainya itu kan beda ya, meter ke cm. Jadi di sini meter itu kita ubah dulu ke cm. Berarti kan akan diperoleh 1200 cm dikali sama 1300 cm. Oke? Nah, di sini berarti kalau kita mau ngecek nih, bener nggak nih ukuran ruangannya itu 12 meter kali 13 meter. Itu berarti nanti ukuran ubinya kita substitusi ya. Kok sorry bukan substitusi tapi dibagi. Oke, jadi yang kemungkinan pertama nih, di sini baru akan membagi 1200 itu sama 30. Nah, kalau misalkan kita bagi 1200 dibagi 30, nanti kan hasilnya itu sama dengan 40. Nah, 40 ini kan bilangan bulat. Berarti memenuhi ya. Maksudnya ya bisa tuh ubinya berarti kan nggak dipotong kalau hasilnya bulat ya. Maksudnya kalau hasilnya koma-koma berarti kan nanti akan ada suatu pemotongan ubin gitu ya. Oke. Terus sekarang nih, kan yang 30 udah Mbak April bagi sama itu 1200. Sekarang yang satunya lagi berarti 1300 itu Mbak bagi sama 40. Itu kan nanti akan diperoleh ini ya 13 bagi 4. Nah, 13 bagi 4 itu nanti kan hasilnya 32,5 tuh. Nah, hati-hati ya. Ini ada koma, berarti kan bilangannya itu tidak bulat. Artinya di sini tidak memenuhi ukuran 12 meter kali 13 meter ini. Karena di sini menghasilkan koma. Jadi pernyataan satu itu salah. Kayak gitu ya. Terus sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan dua di sini ukuran ruangannya adalah 10 meter dikali 15 meter.
Nah, kayak biasa kita ubah dulu ke cm ya. Berarti 1000 cm dikali sama 1500 cm. Oke. Nah, habis itu di sini kayak tadi kita cek dulu ya. Cek satu per satu gitu. Nah, ketika kita cek di sini ya, 1000 1000 kita bagi ke, Mbak mau baginya kemana dulu ya? Ke 40 deh. Itu kan berarti nanti akan diperoleh 25. Nah, 25 itu kan bilangan bulat ya. Berarti yang ini memenuhi. Sekarang, karena 1000 udah nggak bagi sama 40, sekarang 1500 Mapil bagi sama 30. Nanti akan diperoleh hasilnya itu 50. Nah, 50 kan juga merupakan bilangan bulat ya, aman ya berarti ya. Oke, oh sorry, yang tadi yang sebelumnya kan Mbak baru nyobanya 1200 bagi 30 ya. Sekarang Mbak pengen coba kebalikannya. 1200 kita bagi sama 40, berarti kan akan diperoleh hasilnya itu nanti 30 ya. Nah, kalau 30 memenuhi karena kan bilangan bulat. Sekarang 1300 kita bagi sama 30. Oke, nah 13 bagi 3 nih. Ini kan nanti bilangannya kita bakal ketemu suatu bilangan desimal ya. Karena kan 13 bagi 3 itu nggak bisa. Itu ya. Nanti hasilnya kan 4, berarti 43 koma sekian gitu ya. Nah, ini kan koma. Berarti nggak memenuhi. Nah, ini dua-duanya nggak memenuhi. Makanya yang pernyataan satu salah. Oke, sekarang kalau yang pernyataan dua, ini kan satu aja tuh udah memenuhi ya nggak ukurannya. Kan ini bulat, ini juga merupakan bilangan bulat. Jadi kalau udah ada satu yang memenuhi, itu 10 kali 15 itu mungkin merupakan ukuran ruangannya. Karena dua-duanya itu bilangan bulat gitu ya. Terus sekarang kita cek untuk yang 9 kali 16. Oke, ukuran ruangannya itu 9 meter kali 16 meter. Itu kan akan diperoleh nanti 900 cm dikali sama 1600 cm. Ini ya. Nah, berarti sekarang kita cek dulu ketika nanti ukurannya itu 900 cm ini Mbak April akan bagi sama 30 ya. Berarti 900 bagi 30 itu kan hasilnya itu 30. Nah, ini kan berarti memenuhi ya bilangan bulat ya. Terus sekarang 1600 kita bagi sama 40. Berarti kan akan menghasilkan 40. Nah, ini bilangan bulat juga. Nah, artinya keduanya ini kan merupakan bilangan bulat tuh. Artinya pernyataan 3 juga bisa merupakan kemungkinan ukuran ruangannya. Jadi pernyataan 3 itu benar. Ini ya. Terus sekarang kita cek. Nah, kapasitas ruangan. Jadi di sini kita harus bisa mencari kapasitas ruangannya dulu ya. Nah, kalau kalian perhatiin, di sini kan kita udah menemukan dua kemungkinan ukuran panjang sama lebar, ya nggak? Nah, di sini kalau kita mau mencari kapasitas orang, kita berarti kan harus mencari luas ruangan. Dari mana kok tahu luas ruangan? Karena di sini untuk setiap satu orang itu kan butuh area seluas 2,5 meter persegi. Jadi di sini intinya kita mau mencari luas lantai maksimum, gitu ya. Luas lantai maksimum. Oke. Nah, luas lantai maksimum. Berarti di sini nanti ada dua buah kemungkinan ya nggak? Luas lantai maksimumnya di sini kita bisa coba dulu yang ini. Yang ukurannya 10 meter kali 15 meter. Berarti kan 10 kali 15. Itu kan berarti 150. Terus yang kedua, luasnya itu kita coba yang 9 kali 16. Nah, 9 kali 16 itu kan sama dengan berapa nih? 9 kali 16, 9 kali 16 ya. Itu berarti 144. Nah, berarti kan kalau dari dua hasil ini, yang maksimum itu ada yang 150. Gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau kita mau mencari apa nih kapasitas orang,
Jadi kan kita tinggal cari aja 150 dibagi nanti sama ini apa namanya area buat tiap orang yaitu 2,5. Berarti 1.500 bagi 25. Berarti nanti kapasitasnya itu sekitar 60 orang. Nah, artinya yang pernyataan keempat, kapasitas ruangan tidak mungkin mencapai 60 orang, 50 orang, sorry. Berarti kan salah ya, karena kan di sini kapasitas maksimumnya itu ada 60 orang ya. Berarti yang pernyataan keempat itu salah. Baru sekarang yang pernyataan kelima, kapasitas ruangan mungkin mencapai 60 orang. Nah, ini baru benar ya. Karena kan kapasitas maksimumnya tadi sama dengan 60 orang. Oke, berarti ini benar. Kayak gitu ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Mbak, mau nanya. Nah, sekarang yang nomor berikutnya. Di sini kan em, masih sama ya, sama soal yang tadi teksnya masih nyambung. Nah, di sini kan diketahui luas ruangannya itu adalah bilangan kuadrat sempurna. Nah, hati-hati ya di sini ya. Berarti kalau misalkan bilangan kuadrat sempurna itu maksudnya gimana sih bilangan kuadrat sempurna? Itu contohnya kayak gini. Misal 2 kuadrat itu kan sama dengan 4. 3 kuadrat itu sama dengan 9. Terus 4 kuadrat sama dengan 16. Habis itu 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, jadi kayak bilangan yang sama ketika kita pangkatkan 2 itu kan akan menghasilkan suatu bilangan lain. Nah, itu yang dinamakan bilangan kuadrat sempurna. Nah, sekarang gimana cara kita mencari luas ruangannya gitu? Kalau misalkan mintanya itu panjang sama lebarnya kan bilangan kuadrat sempurna. Jadi kan kalau misalkan luasnya itu merupakan bilangan kuadrat sempurna, otomatis nih kalau kita logika ukuran panjang itu kan akan sama dengan lebarnya. Nah, ini ya. Nah, artinya apa? Artinya kan di sini, ingat tadi ada suatu syarat bahwa ubinya itu kan harus utuh, ya nggak? 40 cm, 30 cm kali 40 cm ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari, apa namanya, ukuran luas ruangannya, berarti kan kita akan bergantung sama yang namanya itu luas lantainya, ya nggak? Nah, ingat tadi kan kita mau masang ubinnya, nggak boleh dipotong. Berarti kan mau nggak mau kita harus mengikuti ubinnya, ya nggak? Nah, ukuran ubin di sini itu kan sebesar 30 cm kali 40 cm. Ini kan nggak boleh dipotong, tidak boleh dipotong. Nah, artinya misalkan ubinnya itu nggak boleh dipotong, maka nanti kita itu intinya mencari KPK. KPK dari ukuran ubinnya ya, yaitu 30 sama 40. Nah, berarti kan kalau misalkan kelipatannya, kelipatan dari 30 sama 40 nih. Kan kelipatannya 3 sama 4 yang mendekati itu adalah 12. Nah, berarti di sini nanti kita bisa simpulkan ya bahwa nanti panjangnya itu sorry ini di sini Mbak nggak pakai 30 sama 40 deh, pakainya ini aja 3 sama 4. Dengan KPK-nya itu 12. Nah, artinya di sini nanti yang kita gunakan adalah KPK-nya ini. Jadi ini nanti digunakan untuk panjang dan lebar. Oke. Nah, kalau misalkan kita udah ketemu nih apa namanya KPK-nya kelipatannya ya, yaitu bilangan kuadrat sempurna yang nanti digunakan sebagai luas ruangan. Berarti kan kita tinggal nyari luasnya. Nah, ingat tadi kan luasnya itu dapat dari KPK ya, KPK ukuran UPIN. 12 kan, berarti luasnya 12 kali 12 berarti sama dengan berapa nih? Oke, berarti kan ini nanti akan ketemu 144 ya. Tapi ini satuannya itu masih dalam meter. Oke. Nah, sehingga di sini, bentar, sorry, sorry, sorry.
Sorry, ini Mbak ulangin ya. Tadi kan di sini 12 tuh kita udah ketemu panjang sama lebarnya ya, 12 tuh. Nah, di sini berarti kan kita tinggal mencari yang namanya itu apa ya? Luas ruangannya ya nggak? Luas ruangannya itu kan berarti di sini 12 itu masih dalam satuan meter. Nah, meter karena di sini kan kita mau nyari banyak upin nih. Banyak upin kan ukurannya mah dalam cm. Maka di sini 12 meter itu kita ubah ke cm dulu. Berarti kan 1200 cm ya. Sehingga nanti di sini banyak upin, langsung aja deh Mbak, aku pakai banyak upin. Banyak upin itu nanti bisa kita cari dari luas ruangannya, berarti nanti kita pakai yang ini 1200 cm ini ya. Karena luas, maka di sini kita kali ya, panjang kali lebar. Kan panjang sama lebarnya itu sama, karena bilangan kuadrat sempurna ya. Terus kita bagi sama ukuran upinnya, yaitu 30 kali 40. Gini ya. Nah, sehingga nanti akan diperoleh banyak upinya itu 1200. Nah, ini. Jadi kalau yang nomor 2 itu jawabannya yang D, gitu ya. Oke, ini Mbak akan langsung lanjut ya. Yang nomor 3 ya sekarang. Oke. Nah, ini karena udah banyak yang join ya. Oke. Ini kalian boleh sambil ngerjain soalnya, nanti Mbak April akan itu ya bahas ya. Maksudnya kayak Mbak April ngerjain, kalian juga boleh coba kerjain, oke? Karena nanti di sini kan waktunya itu terbatas ya, jadi nanti biar selesainya tuh nggak terlalu sore, gitu ya. Oke, ada Awa sama Arik yang baru join. Oke, kalian bisa langsung ngikutin aja ya. Oke, jadi kalau yang nomor 3 ini masih lanjutan juga yang tadi ya. Nah, di sini atap suatu ruangan itu kan dipasangi lampu yang menerangi ruangan dengan ukurannya itu 5 meter kali 5 meter. Kayak gini ya. Nah, terus di sini saya disuruh mencari banyak lampu minimum yang diperlukan. Nah, artinya kalau misalkan kita mau mencari banyak lampu, itu berarti kan kita patokannya sama apa? Sama luas area lampunya ya nggak? Karena di sini kan diketahui nih atap ruangan dipasangi lampu yang menerangi ruangan ukuran 5 kali 5 meter. Nah, artinya di sini area lampunya atau jangkauan dari lampu itu kan berarti 5 meter kali 5 meter. Berarti sama dengan 25 meter persegi. Ini ya. Nah, terus di sini. Nah, kita kan berarti tinggal mencari yang namanya itu luas lantai sama luas atap lantainya ya. Tuh. Nah, di sini nih, kalau misalkan ruangannya itu berbentuk persegi panjang, maka kan nanti bentuknya itu mirip kayak balok ya. Oke, nah berarti kalau misalkan ruangan nih, jadi kan kalau yang sebelum-sebelumnya yang udah kita cari itu adalah luas lantai ya, dimana kita itu ketemu luas maksimum dari lantai itu adalah 150 meter persegi. Nah, gini, kan kalau ruangan nih, berarti kan kalau yang bawah ini lantai, misalkan nih lantai itu punya luasnya 150, maka otomatis ini langit-langitnya itu kan juga memiliki luas yang sama, yaitu 150 ya. Berarti di sini kalau kita mau mencari banyak minimum lampu, berarti kita tinggal menghitung luas lantai ya. Luas lantai itu kan sama dengan luas atap, berarti luas atap dibagi sama area lampu ya. Nah, tadi luas atap kan Mbak udah bilang luas atap itu sama dengan luas maksimum lantainya. Berarti ini nanti luas atap bisa kita substitusi 150 dibagi sama luas area lampu yaitu 25. Berarti sama dengan
Apa nih? 150 bagi 25 itu sama dengan 6 ya. Berarti ada 6 lampu. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya. Oke, sekarang yang nomor 4. Nah, ini menarik nih. Tembok dari ruangan akan dicat dengan biaya 40.000 per meter persegi. Kita disuruh mencari total biaya yang diperlukan. Nah, ini Mbak kembali gambar lagi ya, kubusnya ya. Kan ruangannya, kubus, sorry. Ruangannya kan berbentuk balok tuh, karena lantainya itu persegi panjang, gitu ya. Hmm. Oke, nah di sini tadi kan kita udah cari tuh kemungkinan panjang sama lebar lantainya. Nah, ini masih nyambung sama soal berikutnya. Nah, ini tenang aja yang soal tadi, ini Mbak itu ya, ulang lagi ya dari awal ya. Nah, jadi di awal tadi itu kita udah ketemu bahwa kemungkinan dari luas lantainya itu adalah yang ini, yang 10 kali 15 ini ya. Nah, ini kalau kalian bagi-bagi yang baru join di sini, nanti akan Mbak share ceritanya, nanti kalian bisa pelajarin dari awal ya. Di sini Mbak mau langsung pakai ukuran lantainya aja. Di sini berarti ukuran lantai yang mungkin, berarti kan panjangnya itu 15, lebarnya itu sama dengan 10. Dan tingginya itu kan diketahui sama dengan 3 meter ya. Berarti ini 15, ini 10, ini 3 meter. Nah, kalau misalkan di sini itu kita cuma mau ngecat tembok, berarti kan otomatis atap sama lantainya kan nggak kita cat tuh, ya nggak? Jadi kita cuma perlu apa kalau kita cuma mau ngecat tembok? Berarti kan kita perlu yang ini ya, sisi yang depan ini panjang sama tinggi dan juga sisi yang samping. Nah, oke. Yang depan itu kan kalau kita mau ngecat area tembok depan itu berarti kan rumusnya panjang kali tinggi. Nah, temboknya itu kan ada dua tuh, yang depan sama yang belakang. Berarti nanti rumusnya itu kayak gini ya, luas permukaannya. Jadi 2 kali P kali T ditambah. Nah, itu kan yang depan, depan sama belakang tuh, P kali T. Sekarang kalau yang samping-samping, jadi kan kita perlu lebar sama tinggi gitu ya. Berarti ingat sampingnya kan ada samping kanan sama samping kiri. Berarti 2 kali lebar kali tinggi. Ini ya. Nah, nanti duanya Mbak April keluarin nih. 2 sama 2 Mbak keluarin ya. P kali T ditambah sama L kali T. Nah, udah. Kita berarti tinggal substitusi aja. Udah. Berarti panjang kali tinggi. Itu berarti 15 kali 3 ditambah sama 10 kali 3. Oke, berarti ini 45 ditambah 30. Berarti 2 kali 75 sama dengan 150 meter persegi. Oke, nah ini kita udah ketemu luas permukaannya ya. Sekarang kita tinggal cari biaya catnya aja. Oke, biaya catnya itu berarti 150 dikali sama 40.000. Oke, berarti ini nanti hasilnya sama dengan 6 juta. Nah, jadi jawabannya yang D, itu ya. Ya, lanjut lagi yang nomor 5. Oke, nah ini soal baru nih. Mbak pengen kalian coba ngerjain dulu ya. Ini terutama Mbak yang baru join nih. Ada Arik, ada Awa, ada NA. Oke, dicoba dulu nih. Oke, yang nomor 9. Di sini nanti kita perlu, nah kita kan mau mencari panjang ininya ya. Panjang yang tidak kena, apa nih, yang tidak kena rantai kan nih. Nah, tidak digunakan panjang rantai sepeda yang tidak menyentuh gear sepeda. Ya nggak?
Artinya kita itu nanti nyari yang ini nih. Nah, garis yang Mbak kasih merah aja deh biar kelihatan. Nah, yang merah-merah ini ya. Nah, ini Mbak kasih clue. Di sini nanti kita pakai yang namanya itu panjang garis persekutuan luar lingkaran. Persekutuan lingkaran. Nah, dengan nanti rumusnya itu adalah ini L sama dengan akar D kuadrat min R besar kurangi R kecil pangkat 2. Nah, nanti kita pakai rumus ini. Oke. Nah, ini. Yuk, coba yuk kalian kerjain dulu yang ini ya. Itu udah Mbak April kasih clue. Kita pakai panjang garis persekutuan lingkaran. Sorry, persekutuan luar lingkaran maksudnya ya. Kurang kata-kata luar. Nah, rumusnya itu. Yuk, coba yuk kalian coba dulu ya. RA, Arik sama Awa boleh nyoba ya. Nanti Mbak, kalau misalkan kalian udah ketemu jawabannya, kan boleh kirim di kolom chat ya. Oke, nanti biar kita discuss gitu jawabannya apa. Tuh. Ayo, silakan boleh dicoba ya. Oke, ada yang udah ketemu belum nih? Oke deh. Oke deh, oke kayaknya ini Mbak langsung coba aja ya. Nanti kalian tinggal koreksi ya. Oke, jadi kalau yang ini kita kan pakai rumus panjang garis persekutuan luar lingkaran ya. Jadi di sini kan diketahui nih, GR kecil itu mempunyai jari-jari 12. Berarti R kecilnya itu nanti sama dengan 12 ya. Terus nanti diketahui GR yang besar itu memiliki jari-jari 30. Berarti R besar itu sama dengan 30. Nah, terus di sini kedua gear itu dihubungkan dengan rantai seperti gambar dengan pusat dari kedua gear memiliki jarak 82 cm. Jadi nanti yang maksudnya jarak kedua dari kedua pusat itu yang ini nih. Nah, dari sini ke sini. Itu jaraknya 82 cm. Nah, jarak kedua pusat itu kalau di rumus panjang garis persekutuan luar lingkaran itu kita simbolkan D. Jadi D-nya itu sama dengan 82 cm. Udah, berarti kita tinggal cari ini panjang garis persekutuan luarnya ya. Langsung masuk ke rumus L sama dengan akar D kuadrat berarti 82 kuadrat dikurangi R besar 30 dikurangi R kecil 12 pangkat 2. Gini ya. Oke, ini berarti akan ketemu 82 kuadrat dikurangi sama 18 kuadrat ya. Nah, ini kalau misalkan kalian ngitung akar begini, kalian bisa pakai rumus ABC ya. Berarti nanti ini 82 ditambah 18 dikali sama 82 kurangi 18. Gini ya. Jadi nanti ini akan ketemunya 82 tambah 18. Berarti kan 100. 100 dikali 82 kurangi 18. Itu kan sama dengan 64 ya. Berarti akar 100 itu 10, akar 64 itu 8. Berarti ini sama dengan 80. Nah, jadi bentar, sebenarnya kan gini ya. Panjang garis persekutuan luar itu kan kita baru nemunya tuh satu garis doang. Jadi itu kalau kita ngitung 80 itu sebenarnya baru ketemu ini. Nah,
Nah, yang satunya lagi gimana? Kan ada dua rantai. Jadi sebenarnya panjang rantainya nih, rantai yang tidak menyentuh gear, itu nanti tinggal ngitungnya tuh 80 kali 2 aja. Berarti 160. Harusnya ini. Tapi di sini nggak ada jawabannya ya. Jadi yang ini, ya kita pakai jawaban F. Sama dengan 160. Jadi harusnya itu 160 ya, karena kan rantainya tuh ada dua tuh, yang atas tuh sama yang bawah gitu ya. Oke, lanjut lagi. Yang nomor 6 ya. Nah, yang nomor 6 di sini, suatu pagi Andi mengendarai sepedanya berkeliling komplek di sekitar rumahnya. Andi mengayuh sepeda sebanyak 80 kali. Saya disuruh mencari jarak yang ditempuh sama Andi. Nah, ini kalau kalian naik sepeda nih, kan bayangin, kalau kalian ngayuh sepeda itu kan berarti yang muter itu rantai yang mana nih? Rantai yang besar. Nah, jadi ketika kita mengayuh sepeda, itu nanti yang muter itu kan rantai yang besar. Artinya di sini, nah, mengayuh sepeda sebanyak 80 kali, artinya kan ini nanti banyak kayuhan yang ini, yang lingkaran besar kan. Berarti ini Mbak misalin NB ya, itu sebanyak 80 kali gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau ngayuh nih, itu kan yang muter rantai bagian depan. Terus kalau misalkan yang menggerakkan ban, yang kan kalau kita bergerak nih, misalkan kita ngitung jarak, kita kan berarti perlu tahu berapa kali rodanya itu berputar gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau menghitung jarak, kita itu harus apa ya, langsung fokus ke gear yang kecil ini. Jadi gear kecil ini itu akan menentukan banyak roda berputar gitu ya. Oke. Nah, sehingga di sini kita bisa pakai persamaan ini. Oke. Jadi NB dikali sama keliling lingkaran yang besar berarti ya, itu akan sama dengan banyak putaran yang kecil dikali sama keliling lingkaran yang kecil. Nah, kita pakai persamaan ini. Oke, nah NB itu kan diketahui sama dengan 80. Keliling lingkaran besar berarti kan 2 pi R besar. Terus NK berarti banyak putaran yang kecil. Berarti kita mau cari dikali sama keliling lingkaran kecil. Berarti 2 pi R kecil. Jadi 2 pi-nya kita coret. Nah, terus habis itu R besar. Itu kan ini diketahui nih. R besar itu sama dengan 30 cm. Berarti ini 80 kali 30 sama dengan NK kali R kecilnya itu 12. Oke, ini ya. Sehingga nanti akan diperoleh NK itu sama dengan 2400 dibagi sama 12. Berarti sama dengan 200 ya. Nah, ini berarti banyak putaran roda kecilnya, banyak putaran rodanya ada 200 kali putaran gitu ya. Oke, nah sehingga kalau di sini kita mau menghitung jarak ya. Nah, jarak jarak ini itu kan akan diperoleh dari keliling lingkaran nih dikali sama banyak putaran roda. Nah, keliling lingkaran maksudnya ini keliling bannya ya. Ini tuh yang ban atau roda. Nah, di sini kan kalau keliling roda itu kan berarti 2 pi kali R rodanya itu yaitu 66 ya. Berarti kali 66 dikali sama putaran roda yaitu 200. Ini ya. Berarti jawabannya itu nanti, oke, berarti 4 kali 66 itu kan berarti 26400 pi cm. Nah, ini kita ubah ke meter. Berarti akan ketemu 264 pi meter. Gini ya. Berarti sama dengan yang D. Oke, sip.
Nah, sekarang yang nomor 7 ya. Nah, di sini Andi selalu mengendarai sepedanya untuk pergi dan pulang dari sekolahnya yang berjarak 3.960 meter dari rumahnya. Oke. Nah, di sini Andi itu harus mengayuh sepedanya untuk pergi dan pulang ke sekolah sebanyak titik kali gitu ya. Oke. Nah, di sini hati-hati ya kalian ya waktu menghitung ini. Nah, di sini ingat Andi itu nanti ini untuk jaraknya nih. Jarak 3.960 pi itu kan hanya untuk sekali jalan, yaitu berangkat aja atau pulang aja gitu ya. Nah, ini sekarang kita cari dulu nih dari jaraknya sama dengan 3.960 pi. Kita itu nanti mau mencari banyak Andi mengayuh. Oke, ingat tadi kita masih gunakan hubungan antara ini ya, banyak putaran roda besar sama putaran roda yang kecil gitu ya. Berarti kita pakai hubungan NK dikali sama keliling lingkaran kecil sama dengan oke sorry ini kan dari rumus jarak ya. Sorry sorry sorry. Nanti kan kalau rumus jarak itu kan berarti kita peroleh dari NK dikali sama keliling rodanya ya. Keliling rodanya itu kan berarti 2pi kali 66 sama dengan 3.960 pi. Gini ya. Oke, pi-nya kita coret nih. Berarti akan diperoleh berapa nih? 132 NK sama dengan 3.960. Oke, nah berarti nanti NK itu sama dengan 3.960 dibagi sama 132. Jadi nanti hasilnya 30. Jadi banyak putaran di roda kecilnya itu sama dengan 30. Sehingga kalau misalkan putaran roda kecil kita udah tahu, kita berarti bisa nyari yang namanya itu banyak putaran-putaran yang gear besarnya ini. Itu ya, kita pakai hubungan ini. Di NB dikali keliling lingkaran yang besar sama dengan NK dikali sama keliling lingkaran yang kecil gitu ya. Nah, berarti kita kan mau mencari banyak kayuhannya. Tadi kan kalau banyak kayuhan itu berhubungan sama yang besar. Ini tentang kayuhan. Kalau yang belakang ini berarti putaran roda. Itu ya. Oke, nah sekarang berarti NB. Mau kita cari kan, keliling lingkaran besar itu berarti kan 2pi kali R besar sama dengan NK kan tahu ya NK-nya 30 dikali keliling lingkaran yang kecil berarti 2pi R kecil. Terus 2pi sama 2pi-nya dicoret ya. Oke, berarti di sini NB R besarnya itu kan sama dengan 30 ya. Terus yang kecil itu 12. Berarti nanti akan diperoleh NB itu sama dengan 30 kali 12 per 30. Nah, ini 30-nya coret. Artinya nanti banyak putaran yang eh, banyak kayuhannya itu ada 12 kali kayuhannya. Bentar. Nah, ingat di sini itu kan kita baru pakai jarak yang 3.960 pi, ya nggak? Ini kan berarti baru satu kali jalan, ya nggak? Berarti kalau misalkan di sini itu Andi pengennya pulang pergi, berarti ingat ya kalau pulang pergi PP itu berarti kita perlu kaliin 2. Berarti 12 kali 2 yaitu 24. Nah, ini kan nggak ada yang 24 pas. Ini tuh nanti tentang satuan aja ya. Di sini itu kan akan berbeda di satuan jarak. Ini jaraknya itu kan dalam meter. Tapi di sini eh nanti satuan jari-jarinya ini kan dalam cm, ya nggak?
Nah, artinya di sini tinggal dari meter itu kalau kalian jadiin cm kan tinggal dikali sama 100. Jadi yang ini 24-nya tinggal kalian kaliin 100 aja ya. Berarti total kayuhannya nanti 24.000. Itu ya. Berarti yang jawabannya. Oke, lanjut lagi ya yang nomor 8 ya. Oke, nah yang di sini hati-hati nih. Suatu hari Andi mengganti roda sepedanya dengan jari-jari yang lebih kecil, yaitu 60 cm. Jadi di sini nanti jari-jari roda itu akan berubah ya, jadi 60 cm. Oke, nah di sini Andi itu berkendara sejauh 1 km. Oke, berarti di sini jarak itu sama dengan 1 km. Oke, nah ini Mbak April akan jadiin ke meter aja ya, karena kan di sini yang ditanya itu dalam meter tuh, berarti 1.000 meter. Ini ya. Terus ini diketahui bahwa Andi itu mengayuh sepeda sebanyak 80 kali. Berarti kayuhannya Andi itu 80 kali. Nah, di sini berarti kalau misalkan kita mau mencari apa nih? Mencari panjang jalan menurun. Nah, jadi gini, kan kalau kita lakukan nih, Andi itu kan menempuh jarak 1 kilo nih, ya nggak? 1 kilo. Tapi ketika melewati turunan, Andi kan nggak ngayuh sepedanya, ya nggak? Otomatis kan kayuhannya, total kayuhan nih, kan Andi mengayuh itu sebanyak 80 kali. Sama total jarak 1 km, pasti kan ada yang namanya itu selisih. Jadi kalau di sini, kita itu nanti menghitung jaraknya. Jadi jarak tempuhnya Andi 1 km dikurangi sama jarak dari kayuhan. Nah, ini baru nanti ketemu yang panjang jalan menurunnya. Oke. Nah, berarti di sini kan kita pertama harus mencari jarak kayuhan dulu ya. Oke, jarak kayuhan ingat di sini kan yang diketahui itu adalah kayuhannya nih. Nah, kayuhan tadi kan Mbak udah bilang ini akan berhubungan sama gear yang besar atau NB ya. Jadi kita pakai hubungan NB kali, tadi kan harusnya kan keliling lingkaran, tapi karena dua pin yang kita coret kan langsung ketemu hubungan R besar, terus NK kali R kecil, gini ya. Nah, NB itu kan diketahui sebanyak 80 kali. Nah, gear besarnya kan 30, berarti 80 kali 30 sama dengan NK, mau kita cari, terus dikali sama R kecilnya, yaitu 12, ini ya. Jadi nanti akan diperoleh NK itu sama dengan 80 kali 30 dibagi sama 12. Ini ya. Oke. Nah, terus di sini 3 sama 12 nggak boleh bagi, jadi 4. 4 sama 8 itu 2 ya. Berarti ini nanti akan ketemu NK-nya itu sama dengan 200. Jadi nanti rodanya berputar sebanyak 200 kali gitu ya. Sehingga di sini kita bisa menghitung jaraknya. Jarak ini nanti kan kita peroleh dari jumlah kayuhannya NK dikali sama keliling roda. Berarti nanti 200 dikali sama 2pi R, R-nya kan ganti jadi 60 ya. Jadi akan diperoleh 2400, sorry, 24.000 pi cm. Nah, ini kita ubah ke meter ya, berarti 1, 2, naik 2. Berarti sama dengan 240 pi meter. Oke, nah ini kita peroleh jarak kayuhannya ya. Sehingga di sini nanti kita bisa mencari panjang jalanan menurun. Menurun itu kan diperoleh tadi dari jarak ya, jaraknya kan 1000 meter. Dikurangi sama jarak dari kayuhannya yaitu 240 pi meter. Jadi jawabannya itu yang 1000 kurangi 240 pi, berarti yang E.
Nah, ini. Oke, lanjut ya yang nomor 9. Oke, nah nomor 9 ini panjang banget nih. Oke, ini Mbak April biar apa namanya nggak kelamaan ya, ini Mbak April rangkum aja ya. Jadi gini, oke, ini kan tentang PPh, jadi kayak perhitungan pajak pendapatan gitu ya. Jadi gini, kan kalau seorang karyawan itu kan pasti memperoleh yang namanya itu gaji tahunan ya. Gaji tahunan di sini tuh ada dua komponen ya. Komponen penghasilan yang tidak kena pajak itu nanti sebesar 54 juta. Jadi ingat, misalkan ya ada orang ya, contohnya tuh ini. Nah, Bu Sulis ya, itu kan punya penghasilan 300 juta. Nah, dari uang 300 juta itu, per tahun ada pendapatan Bu Sulis yang nggak kena pajak, itu sebesar 54 juta gitu ya. Jadi kita harus hitung PKP-nya dulu. Jadi PKP ini pendapatan kena pajak itu dari pendapatannya Bu Sulis, berarti 300 juta dikurangi sama ini yang tidak kena pajak, berarti kan 54 juta. Nah, baru nanti sisanya itu 300 juta kurangi 54 juta, berarti kan 246 juta. Ini yang kena pajak gitu ya. Oke. Nah, baru nanti pajak ini nanti akan dibedakan jadi 5 tier, bergantung sama nanti besarnya pendapatan gitu ya. Nah, sekarang nih kita langsung masuk ke pertanyaannya aja. Di sini yang diminta itu pajak yang harus dibayar Pak Andi. Nah, Pak Andi di sini itu kerja di perusahaan X dengan gaji 8 juta per bulan. Nah, ingat PPh ini kan ngitungnya per tahun. Tadi kan kita harus nyari gaji per tahunnya dulu. Gaji per tahun. Itu berarti nanti besarnya itu 8 juta dikali sama 12. Ini ya. Jadi nanti besarnya itu 96 juta. Nah, oke. Nah, ingat di sini, berarti kan 96 juta itu bukan yang kita hitung ya. Ingat di sini Pak Andi itu punya hak gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta. Berarti nanti di sini pendapatan yang kena pajak itu kan akan sebesar 96 juta dikurangi sama 54 juta. Berarti sebesar 4 juta, sorry. Kan berarti ini 42 ya. Berarti 42 juta. Nah, ini adalah penghasilannya Pak Andi yang kena pajak. Nah, artinya kalau misalkan 42 juta itu kan berarti masuk ke dalam tier pertama ya, karena kan kurang dari sama dengan 60 juta gitu ya. Berarti ini intinya masuk tier satu. Oke, gini ya. Nah, artinya kalau di sini masuk tier satu, berarti kalau kita mau mencari pajaknya itu kan 5%, berarti 5 per 100 dikali sama PKP-nya, berarti 42 juta. Ya, ini nanti dicoret nolnya 42 kali 5 itu kan 21 ya, 21 210. Berarti ini nanti 2.100.000. Berarti yang A jawabannya. Oke. Nah, ini kan udah paham nih cara ngitungnya nih, yang pajak ini ya. Oke, ini kan baru udah jelasin. Jadi nanti kalian ngitung yang dikurangi sama 54 juta dulu ya. Baru nanti masuk ke yang pendapatan kena pajak gitu ya. Nah, ini Mbak mau langsung lanjut next soal nomor 10. Mbak pengen nanti kalian coba ngerjain ya. Nah, nomor 10 tadi kan Mbak udah sebelumnya udah ajarin tuh cara ngitungnya gimana gitu ya. Mbak pengen coba kalian buat ngerjain yang nomor 10. Oke.
Oke, nah kayaknya ini PM-nya yang hari ini emang jujur soalnya Mbak Abdul ngambilnya yang agak panjang-panjang ya teksnya ya. Nah, jadi yang nomor 10 ini, nah di sini kan kita disuruh mencari selisih pajaknya Pak Andi sama Pak Budi. Nah tadi kita kan udah nyari Pak Andi tuh. Oh oke, RA udah ngerjain. Jawabannya yang, oke. Nah ini kita coba cek ya jawabannya ya. Nah, sini nih, selisih pajak yang dibayar Pak Andi sama Pak Budi. Berarti kan tadi Pak Andi kita udah nyari tuh, ketemunya kan 2.100.000 ya pajaknya ya. Sekarang kita coba nyari pajaknya punya Pak Budi. Nah, Pak Budi di sini tuh kan kerja dengan gaji per bulannya itu 10 juta. Berarti gaji per tahunnya itu 12 dikali sama 10 juta. Berarti sama dengan 120 juta ya. Ya, nah ingat di sini masih ada potongan PKP ya. Jadi kan kalau 120 juta itu kan masih include yang 54 juta yang tidak kena pajak. Maka di sini pendapatan yang kena pajak itu nanti sebesar 120 juta dikurangi sama 54 juta. Jadi nanti sebesar 66 juta ya. Ini ya yang kena pajak ya. Nah, ingat 66 juta ini kan berarti sudah masuk ke tier ke dua ya nggak? Karena kan udah lebih dari 60 gitu ya. Tapi masih di bawah 250 juta. Berarti ini masuk ke tier 2. Nah, tadi sebelumnya kita kan eh ngitung punya Pak Andi itu baru 42 juta. Nah, sekarang ingat di sini tier satu ini maksimalnya itu kan 60 juta. Nah, berarti kita hitung dulu tuh pajak yang 60 juta itu berapa gitu ya. Jadi pajak di tier satu ya. Oke, nah pajak di tier satu itu kan 5%. Maksimalnya tadi itu kan 60 juta. Berarti 5%, 5 per 1 sekali 60 juta ya. Berarti nanti akan diperoleh di sini 5 kali 6 itu berarti 3 juta ya. Oke, ini tier satu. Nah, sekarang nih sisanya. Tadi kan tier satu kita udah masuk 60 juta. Artinya kalau PKP-nya itu 66 juta, itu kan sisa 6 juta yang masuk ke tier ke 2 gitu ya. Berarti nanti tier kedua itu pajaknya 15%, berarti 15 per 100 dikali sama 6 juta. Nah, gini ya. Berarti 15 kali 6 itu sama dengan 900.000. Oke. Nah, artinya di sini pajaknya punya Pak Budi itu kan berarti 3 juta ditambah sama 900.000 ya. Berarti sama dengan 3.900.000. Oke. Nah, sehingga di sini kita bisa cari selisihnya ya. Nah, selisih dari pajaknya Pak Andi sama Pak Budi. Ini kan kalau Pak Budi 3.900.000 tuh. Terus Pak Andi sebelumnya kan pajaknya itu 2.100.000 ya. Berarti selisihnya itu sama dengan 1.800.000. Jadi jawabannya itu yang B. Nah, ini nih. Ini RA kamu udah dikurangin ini belum sama PKP-nya 54 juta. Jadi kayak pendapatan yang tidak kena pajak gitu ya. Jadi ini hati-hati ya kalau waktu menghitung yang ini. Itu wajib banget dikurangi sama 54 juta dulu karena di sini 54 juta itu yang tidak kena pajak. Nah, ini nanti bisa kamu koreksi lagi ya. Kayaknya itu lupa kurangin di situ aja gitu. Makanya hasilnya itu kurang tepat dikit. Harusnya kan selisihnya itu 1.800.000. Jadi jawabannya itu yang B. Gitu ya. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Nah, sekarang yang ini. Oke.
Nah, di sini di akhir tahun, di sini Pak Andi itu mendapatkan promosi jabatan hingga akhirnya gajinya di tahun depan itu meningkat. Oke. Terus di sini PPh yang perlu dibayar sama Pak Andi mengalami peningkatan 5.400.000 dari sebelumnya. Nah, gede juga nih peningkatannya nih 5.400.000 ya. Jadi kalau 5.400.000 nih tiernya punyanya Pak Andi harusnya udah meningkat ya. Kan kalau tier 1 tadi kan maksimal ada di 3 juta ya. Nah, tier 1 itu ada di 3 juta. Nah, berarti kalau misalkan Pak Andinya itu bayarnya 5.400.000, pasti otomatis ini masuk ke tier kedua. Itu ya. Oke, berarti kalau yang ini nanti kita ngitungnya harus mundur dulu nih. Oke, berarti kan ini meningkat 5.400.000 dari sebelumnya. Otomatis di sini PPh totalnya punya Pak Andinya berapa nih? PPh total. Itu berarti nanti 5.400.000 ditambah sama PPh awal sebelumnya ya, yaitu kan 2.100.000 karena kan meningkat gitu ya. Berarti total PPh yang dibayarin Pandi itu jadi 7.500.000. Nah, ini jelas masuk tier 2 sih gitu. Oke, berarti kalau di sini kita itu hitung dulu dari yang tier kedua ya. Nah, tier yang kedua nanti kalian tuh bisa hitung dari 7.500.000 dikurangi sama 3 juta. Karena kan 3 juta itu dari yang tier pertama, maksimumnya kan ada di 3 juta ya. Oke, berarti nanti ini sama dengan 4.500.000 ya. Nah, oke. Berarti sekarang kita hitung nih. Di sini kan berarti total pajak di tier keduanya punyanya Pak Andi itu kan 4.500.000 nih. Oke. Nah, 4.500.000 ini kan nanti kan diperoleh dari pajak 15%. Nah, dikali sama total pendapatan Pak Andi yang masuk ke tier kedua yaitu X ini ya. Jadi nanti akan diperoleh X-nya itu sama dengan 4.500.000 dikali sama 100 per 15. Gini ya. Berarti 3. Artinya nanti di sini X penghasilannya Pak Andi yang masuk ke tier kedua itu sama dengan 30 juta. Oke. Nah, sekarang nih yang tier satu. Tier satu kita nggak perlu hitung ya, karena otomatis kalau misalkan Pak Andi itu masuk ke tier kedua, maka tier satu itu kan gajinya Pak Andi pasti memenuhi maksimal 60 juta ya. Berarti pasti nih 60 juta gajinya Pak Andi. Nah, berarti di sini penghasilan kena pajaknya punya Pak Andi itu kan totalnya jadi 30 juta ditambah sama 60 juta, yaitu 90 juta ya. Nah, ingat ini kan PKP, ini cuma yang kena pajak, ya nggak? Berarti di sini kita mau menghitung penghasilan yang tidak kena pajak ya, atau total gajinya Pak Andi. Nah, total gaji itu berarti PKP 90 juta, nanti ditambah sama ini yang tidak kena pajak 54 juta ya. Berarti nanti akan diperoleh ini hasilnya itu 144 juta. Nah, gini ya. Nah, ini kan 144 juta ini kan dalam setahun. Nah, otomatis di sini kita kan nyari nih pendapatannya per bulan. Nah, gaji per bulan itu kan berarti 144 dibagi sama 12. Berarti sama dengan 12 juta. Nah, ini gajinya Pak Andi jadi 12 juta per bulan. Jadi di sini peningkatannya
peningkatannya itu berarti kan gaji awalnya Pak itu 8 juta, tapi sekarang jadi 12 juta. Berarti kita kurangin aja 12 juta, kurangi 8 juta. Nah, berarti nanti hasilnya itu sama dengan 4 juta peningkatan gajinya. Nah, jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut ya. Oke, ini langsung panjang banget ya soal-soalnya ya. Oke, ya, sorry ya. Ini Mbak April emang ambilnya sengaja yang teksnya agak panjang ya, nggak sengaja nih. Sorry ya. Tapi insya Allah nanti UTBK kalian nggak dapat teks yang sepanjang ini ya. Amin. Semoga soalnya gampang ya. Amin. Oke, Mbak langsung lanjut ya, biar nanti waktunya nggak molor ya. Nah, sekarang yang nomor 12. Oke. Nah, nomor 12 di sini, di setiap tahun gaji di perusahaan Y selalu mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, tahun ini penghasilan tahunan di perusahaan Y adalah sebesar, oke, A juta. Berarti yang ini ya, penghasilan tahunannya ya. Nah, di sini. Terus tahun depan penghasilan tahunan di perusahaan Y itu B juta. Berarti yang ini ya. Oke. Berarti yang tahun ini, nah, tahun ini itu berarti penghasilannya itu berkisar antara 60 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 100 ya. Oke. Nah, terus di sini yang tahun depan ini pendapatannya itu berkisar antara 120 kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan 300. Gini ya. Oke. Nah, di sini kita disuruh mencari besar peningkatan pajak yang harus dialami karyawan di perusahaan Y. Oke. Nah, berarti kan kalau misalkan kita mau mencari peningkatan pajaknya, kita mau nggak mau ngitung dulu dari yang pajak tahun ini ya nggak? Nah, ingat di sini, yang tahun ini kan berarti yang A ini ya. Ingat, A itu kan baru penghasilan karyawannya ya nggak? Oke, berarti A itu kan harus dikurangi sama yang namanya pendapatan tidak kena pajak. Jadi kalau yang tahun ini di sini pendapatan kena pajaknya PKP-nya itu kan sama dengan A dikurangi 54. Ini ya. Oke. Sehingga di sini eh, ingat kalau misalkan kalian logika nih, kan kalau PKP-nya kan A dikurangi 54 nih. Sedangkan di sini range dari A itu antara 60 sampai 100 ya nggak? Nah, kalau 60 kurangi 54, terus 100 juga kurangi 54, itu kan pasti semuanya ini akan masuk ke tier tier 1. Gitu ya. Nah, artinya di sini nanti kita mencari pajaknya, kita cari pakai yang tier 1. Berarti nanti 5%, 5 per 100 dikali sama pajaknya. Berarti A-54 ya. Oke, ini Mbak buat jadi 0, aja ya. 0,05 kali A-54. Oke, ini kita kaliin. Berarti ketemu 0,05A dikurangi sama 2,7. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, ini yang tahun ini. Ketemunya ini nih, tahun ini. Nah, sekarang kita cari yang tahun depan atau yang B. Nah, ingat, kalau kita mau nyari yang B, yang tahun depan ya, PKP-nya itu kan berarti sama dengan B dikurangi sama 54 gitu ya. Nah, di sini B itu kan berkisar antara 120 sampai 300. Nah, kalau misalkan 120 pun Mbak April kurangi 54, itu kan masih 60 juta ke atas ya nggak? Otomatis yang B ini itu akan masuk ke tier kedua ya. Oke. Nah, karena masuk ke tier kedua, ingat tier kedua itu kan berarti harus melewati dulu tier pertama ya nggak? Tadi kan Mbak udah bilang tier satu ini itu maksimumnya kan ada di 3 juta ya nggak? Otomatis kalau misalkan kita cari yang tahun depan, maka total pajaknya itu sama dengan 3 ditambah sama 15%, berarti 15 per 100 ya, dikali sama B itu kan pendapatan yang kotornya ya nggak, pendapatan kotor nih dikurangi 54.
Nah, ini kan berarti PKP-nya. Nah, ingat tadi kan kalau kita masuk ke tier 2 itu kan sebelumnya udah melewati tier 1 dulu, pendapatannya dikurangi sama 60 juta. Berarti ini kita kurangi lagi sama 60. Ini ya, berarti akan diperoleh 3 ditambah 0,15 dikali sama B min 54 kurangi 60. Itu kan berarti 114 ini ya. Oke, ini sekarang Mbak kaliin. Berarti 3 ditambah 0,15 B dikurangi 17,1. Gini ya. Berarti akan diperoleh 0,15 B dikurangi 14,1. Nah, ini yang pajak tahun depannya ya, atau pajak setelah mengalami kenaikan gitu ya. Nah, di sini kan kita mau mencari yang namanya itu peningkatan. Nah, berarti kalau misalkan kita mau mencari peningkatan itu kan berarti tinggal kita kurangkan aja nih pajak yang di tahun depan sama pajak yang di tahun pertama gitu ya. Berarti akan diperoleh berapa nih misalkan kita kurangin? Berarti 0,15 B dikurangi sama 14,1 dikurangi lagi sama 0,05 A dikurangi 2,7 gini ya. Berarti nanti akan diperoleh 0,15, sorry, berarti nanti akan diperoleh ini 0,15 B dikurangi 0,05 A terus dikurangi berarti 14,1 tambah 2,7 jadi minus 11,4 ya. Oke. Nah, ini sekarang Mbak April perkan sama 100 semua. Berarti kan akan diperoleh 15 B dikurangi 5A dikurangi 1140 dibagi sama 100. Ini ya. Jadi nanti akan diperoleh lagi ini karena 15 5 sama 140 kan 5-nya bisa Mbak keluarin ya. Berarti akan diperoleh 3B min A min 228 dibagi sama 100. Nah, sekarang yang ini Mbak coret 5 sama 100 berarti kan 20. Jadi jawabannya itu nanti sama dengan 3B min A min 228 per 20. Jadi jawabannya itu yang E. Nah, kayak gini ya. Oke, Mbak lanjut ke next soal. Nah, sekarang yang ini ya. Di sini Bu Sari mengajarkan anak-anaknya membantu pekerjaan rumah. Oke. Oke, di sini Ani. Oke, ada tabel Ani, Budi sama Cinta. Nah, di sini kita disuruh mencari total upah mencuci piring, menyapu halaman sama mengepel lantai gitu ya. Jadi di sini paling gampang kita langsung pakai konsep SPLDV aja ya. Jadi pertama kita misalkan. Oke, misal yang pertama itu X itu sama dengan upah dari mencuci piring. Terus yang Y ini sama dengan upah menyapu halaman. Terus Z ini sama dengan upah mengepel lantai. Oke, nah di sini kan yang diketahui itu upahnya Ani sama upahnya Budi ya nggak? Nah, berarti kan kalau di sini Ani itu kan mencuci piring 5 kali, nyapu halaman 3 kali, ngepel lantai 1 kali. Berarti kan dari Ani ini kita bisa peroleh persamaan 5X ditambah sama 3Y ditambah sama Z itu upahnya 44.000 ya. Oke, terus dari ini dari Budi kan yang dapat upah nih. Budi itu melakukan 2 kali nyuci piring, 4 kali nyapu halaman, 6 kali ngepel lantai. Berarti persamaannya jadi 2X tambah 4Y ditambah sama 6Z sama dengan 66.000 ya. Sorry, 68.000. Maaf, maaf.
Oke, terus habis itu, karena kita mau mencarinya itu total upahnya, berarti kan kalau dari pertanyaannya kita intinya mau nyari X tambah Y tambah Z. Oke, berarti ini 7X ditambah sama 7Y tambah sama 7Z sama dengan 112.000 ya. Berarti akan diperoleh 7X plus Y plus Z itu sama dengan 112.000. Yang artinya nanti X plus Y plus Z itu sama dengan 112 bagi 7. Bagi 7 berarti nanti hasilnya sama dengan 16.000 ya. Ini jawabannya itu yang B. Oke, Mbak lanjut ya. Yang nomor 14. Nah, di sini yang nomor 14 kita kan disuruh mencari selisih dari mencuci piring sama mengepel lantai. Berarti kan intinya kita mau nyari selisih X sama Z gitu ya. Nah, nanti di sini yang mencuci piring sama mengepel lantai kita bisa cari dari persamaan Ani sama Budi ini. Tadi kan yang sebelumnya kita jumlah, sekarang itu kita selisihin atau kita kurangin gitu ya. Berarti tadi kan kalau Ani itu jadinya 5X tambah 3Y tambah Z sama dengan 44.000. Terus di sini berarti 2X ditambah 4Y tambah 6Z sama dengan 68.000. Oke, nah di sini kan kita mau mencarinya X sama Z, otomatis Y ini nanti perlu kita eliminasi ya, biar Y-nya habis gitu. Jadi kalau biar Y-nya habis, ini kan kita harus samain atas kali 4, bawah kali 3, gini ya. Sini akan diperoleh nanti 20X plus 12Y plus 4Z itu sama dengan 176. Kalau yang bawah itu 6X plus 12Y plus 18Z sama dengan 204.000. Nah, ini kita kurangin. Berarti akan diperoleh nanti 14X dikurangi 14Z sama dengan minus 28.000. Kayak gini ya. Berarti nanti akan diperoleh, ini 14-nya Mbak keluarin ya. X min Z itu sama dengan minus 28.000. Berarti nanti X min Z itu sama dengan 28 bagi 14. Berarti kan 2.000. Jadi jawabannya itu yang C. Gitu ya. Lanjut. Nah, nomor terakhir nih. Nah, di sini eh, yang dicari itu kan adalah upah dari Cynthia ya. Upah dari Cynthia itu adalah 3Y ditambah sama 6Z. Nah, ini kan yang bolongnya 3, ngepel lantainya tuh 6. Berarti kan ini kita mau mencari 3Y ditambah sama 6Z ya. Nah, berarti kalau kayak gini, Y sama Z ya yang mau kita cari ya. Nanti kita masih tetap sama ya pakai persamaan yang punyanya Ani sama Budi ini. Tapi nanti kita modifikasi, karena kita mau nyari Y sama Z, maka kita eliminasi X-nya gitu ya. Jadi akan diperoleh 5X plus 3Y plus Z sama dengan 88.000. Sorry. Kok 88 sih? Sorry, ini kan berapa nih? 44.000 ya. Terus kalau yang Budi itu berarti 2X plus 4Y plus 6Z itu sama dengan 68.000 ya. Nah, ingat tadi kan kita mau eliminasi X biar ini X yang bisa habis, yang atas kali 2, yang bawah kali 5. Gini ya, berarti akan diperoleh 10X plus 6Y plus 2Z itu nanti sama dengan 88.000. Terus kalau yang bawah akan diperoleh 10X plus 20Y plus 30Z itu sama dengan 340.000 ya. Nah, habis itu biar X-nya habis kita kurangi. Berarti akan diperoleh minus 14Y min 28Z sama dengan minus 252. Oke, nah yang ini kan bisa kita sederhanain dibagi sama, Mbak mau bagi sama min 14, berarti akan diperoleh nanti Y plus 2Z itu sama dengan 18.000. Nah, yang di sini yang ditanyakan 3Y plus 6Z, berarti yang di sini
tinggal Mbak April kaliin 3. Berarti akan diperoleh nanti 3Y plus 6Z sama dengan 18 kali 3 yaitu 54.000. Ini jawabannya itu yang A. Nah, oke, udah selesai ya. Soalnya sampai nomor 15. Oke. Nah, karena ini juga waktunya udah lewat ya, udah lewat 16.45. Nanti untuk yang tadi ketinggalan, catatannya akan dikirimkan ke grup kalian ya. Oke? Oke, ini Mbak Abdul akhiri yuk. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Oke, Mbak berdoa ini kalian yang di sini yang udah rajin banget ngikut KPM online ini bisa keterima ya di jurusan dan PTN yang kalian mau di tahun ini. Amin. Oke, sekian dari Mbak April ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.